warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu selaku rekan saya di SMA Negeri 1 Cibadak yang sudah menyempatkan diri untuk ikut berpartisipasi dalam diseminasi tentang budaya positif. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi materi modul 1.3 sebagai CGP Jawa Barat. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya menjelaskan apa itu budaya positif, saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu sekalian ya. Tidak keberatan kan saya tanya? Ya. Semenjak kita menggunakan ya kurikulum merdeka, gitu kan, ada beberapa hal dalam pembelajaran itu ditonjolkan. Salah satunya adalah tentang budaya positif yang akan saya bahas. Bagaimana budaya positif itu dilaksanakan di ranah pendidikan atau di sekolah ya. Memang budaya positif itu sudah ada sejak dulu juga gitu kan. Sejak dulu juga sudah ada yang namanya budaya positif, tapi tidak terlalu dibahas ya, bagaimana dan seperti apa budaya positif yang kita terapkan di sekolah itu ya. Nah, apa sih budaya positif itu? Coba Ibu Opi. Budaya positif adalah budaya yang menerapkan nilai-nilai kebijakan untuk mencapai keselarasan hidup dan kebahagiaan. Itu memang salah satu pengertian atau prinsip tentang budaya positif. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilihat ya. Nah, ini budaya positif menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Tadi kan kata Bu Obi adalah keselarasan untuk mencapai sebuah kebijakan ya, kebijakan dan kebahagiaan. Nah, di sini budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara adalah guru adalah seorang petani yang harus menghamba pada murid. Pembelajaran harus sesuai kodrat alam, kodrat zaman, dan berpihak pada murid. Jadi selama ini kita mengajar seperti apa? Sudah berpihakkah kita kepada murid? Atau bagaimana? Atau kita berpihak kepada diri sendiri, Ibu Nurul? Seharusnya kalau misalnya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara sih seharusnya student center ya, tapi terkadang saya sendiri masih masih ego gitu ya, kalau pembelajaran itu masih berpusat kepada guru. Masih berpusat kepada guru, karena kadang-kadang kita juga anak-anak juga kita selalu menanyakan sih kabar anak gitu kan. Salah satu budaya positif yang kita lakukan dari pihak pada murid adalah setiap hari kita kan di sini disebutkan kita ini adalah petani, ya kan? Seorang petani yang harus menghamba pada murid. Menghamba dalam arti di sini adalah pasti menghambanya positif, ya kan? Menghamba yang positif yaitu salah satunya adalah setiap hari kita harus menanyakan kabar anak, apa kabar kalian, bagaimana perasaan kalian hari ini gitu dan sebagainya gitu ya. Tapi kadang ada ego juga dalam diri kita. Anak-anak bisa nggak nanyain kabar ibunya, gitu. Ibu guru apa kabar hari ini gitu kan. Tapi selalu kita yang menanyakan itu kepada siswa. Tapi memang sudah seperti itu jalurnya, mungkin ya kita sebagai guru harus lebih memahami si siswa gitu kan. Nah, pembelajaran harus sesuai kodrat alam, kodrat zaman, dan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tidak ada pemaksaan, kita tidak memaksa pada siswa yang mungkin nanti berkaitan budaya positif ini dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berpihak kepada murid. Ya, ini ada beberapa budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah ya. Yang satu adalah kontrol guru.
menerapkan segitiga restitusi bukan hukuman, menciptakan misi bersama untuk menjaga budaya positif, menerapkan disiplin positif di kelas dan sekolah, merancang keyakinan kelas dengan siswa. Nah, budaya positif yang saya ambil dari 5 ini adalah yang terakhir, yaitu merancang keyakinan kelas dengan siswa. Ya, mungkin bisa dilihat seperti ini. Rencana tindakan untuk aksi nyatanya itu ada di kelas 12 karena kebetulan saya mengajar di kelas 12. Mempresentasikan ini seperti ini ya. Kenapa saya mengambil itu? Ya, merancang keyakinan kelas karena saya memiliki latar belakang. Latar belakangnya adalah karakter positif seperti kerjasama, rasa hormat, empati, dan integritas sangat penting dalam hidupnya siswa. Keyakinan kelas dapat digunakan sebagai alat untuk mengajarkan, memperkuat, dan mempromosikan karakter positif siswa di antara siswa. Keyakinan kelas membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Siswa merasa lebih nyaman untuk berpartisipasi, bertanya, dan berbicara ketika mereka tahu ada aturan dan norma yang menjaga keamanan dan mendukung keberagaman. Karena di kelas itu banyak keberagaman, ya, banyak karakter, 38 siswa berarti 38 karakter ya dengan latar yang berbeda. Oleh karena itu saya ambil budaya positifnya itu adalah merancang keyakinan kelas. Mungkin bisa dilihat ya. Nah, ini ada tujuannya. Ya, tujuan tadi ada latar belakang, ya, latar belakangnya kenapa saya mengambil budaya positif merancang keyakinan kelas. Sekarang tujuannya apa sih, tujuannya hendak saya capai itu dalam membuat keyakinan kelas itu? Ini ada 4. 1, menumbuhkan karakter murid, ya, terus membangun disiplin positif, menyusun keyakinan kelas sebagai bagian dari budaya positif sekolah, menumbuhkan motivasi intrinsik. Itu tujuannya. Nah, Ibu dan Bapak bisa dilihat ya, ini dokumentasinya bagaimana awalnya saya membuat sebuah keyakinan kelas. Gitu kan ya. Nanti anak-anak akan menuliskan di secari kertas gitu kan, nanti sama-sama mereka bergantian menempel di papan tulis gitu kan. Nah, nanti dari keyakinan yang sudah mereka tulis di lembaran itu kita tulis di sampingnya, ya. Jika itu memang sama, kita ambil saja dan kita simpulkan menjadi kalimat-kalimat yang bersifat positif. Ya, kalimat-kalimat yang bersifat positif. Jadi di sini anak paham bagaimana keyakinan itu mereka buat. Ya, jika melanggar berarti mereka melanggar aturannya sendiri, bukan aturan yang kita buat, tapi aturan yang mereka buat. Mungkin sampai di sini ya, budaya positif, tentang budaya positif yang saya jelaskan. Ada yang ditanyakan mungkin? Iya, Ibu Nurul. Saya ingin bertanya, luar biasa ya, tadi Ibu sudah menerangkan budaya positif di kelas itu dengan membentuk apa tadi namanya? Keyakinan kelas ya. Saya ingin bertanya, seberapa efektifkah atau sudah seberapa nampakkah keyakinan kelas tersebut terhadap siswa? Jadi dampaknya seperti apa? Keyakinan kelas itu saya buat kemarin pada saat tahun ajaran baru sekitar akhir Juli ya. Nah, kebetulan saya ditunjuk sebagai salah satu wali kelas 12 gitu kan. Nah, saya buat keyakinan tersebut dengan anak-anak gitu kan. Sekarang bulan apa? Oktober ya. Perjalanan dari Juli ke Oktober berarti hampir sekitar 3 bulan ya sudah ya, melewati BTS belum udah ya. Nah, dampaknya yang dulu tanyakan itu berjalan dengan baik gitu kayak yang ya, keyakinan yang dibuat itu atau berjalan tepat gitu kan, atau biasa saja gitu ya. Nah, dampak yang saya rasakan setelah mereka membuat keyakinan kelas ada gitu ya, walaupun tidak 100%,
tapi ada dampak positifnya. Misalnya anak yang misalnya jarang piket, itu kan ada ya di keyakinan kelas kalau kita itu harus menerapkan kedisiplinan, salah satunya adalah misalnya piket gitu kan. Nah anak yang jarang piket gitu kan, karena mereka membuat keyakinan harus berdisiplin, bertanggung jawab, ya melakukan itu gitu kan. Walaupun tidak 100%, walaupun tidak 100% dari jumlah siswa 38 itu, tapi nampak keyakinan kelas itu berdampak kepada hampir semua walaupun tidak 100%. Ya minimal ini kan namanya proses ya Bu Nurul ya. Belajar itu adalah proses. Jadi proses itu ya lambat laun ya. Mereka mungkin melihat temannya seperti ini, mereka bisa mengikuti. Baik, terima kasih Bu Desi. Ya mungkin itu saja pemaparan saya tentang budaya positif yang saya lakukan di sekolah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.